Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi dinina wa man 'alaina bi risali nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an a'dilla wa adalla zilla wa zalla aw adlima aw udlama aw ajali jalala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah, kita pada pagi hari ini diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian kitab Hadis Sahabah. Alhamdulillah, di penghujung bulan Muharram ini, di saat kita berada di tahun baru Islam, kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang juga suci dan mulia ini masih diberikan waktu, diberikan kekuatan untuk menambah amal-amal saleh kita, dan semoga apa yang kita lakukan di bulan suci ini menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita kaji pada hari ini juga menjadi nur di dalam hati kita yang akan menerangi hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini. Al-Hadiniyah wal Kuniyatun Salihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kitab Hadis Sahabah juz yang kedua. Kita akan melanjutkan tentang peristiwa yang menimpa Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Sayyidina Utsman dan bagaimana peristiwa Sayyidina Utsman ibn Affan dikepung oleh kelompok yang disebut dengan Ahlul Thawrah. Ahlul Thawrah itu kalau dalam bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya kita sebut sebagai kaum pemberontak. Ya, Ahlul Thawrah ini kita bisa terjemahkan sebagai kaum pemberontak, dan memang faktanya mereka ini merupakan pemberontak. Di dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menghadapi konspirasi, ya, niat jahat, makar jahat yang dilakukan oleh tiga kelompok, dan yang paling besar adalah kelompok yang datang dari Mesir. Jadi dari Mesir, dari Kufah, dan dari Basrah. Tiga kelompok ini dihimpun, ya, dengan fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah ketika itu, ya, dan bagaimana kemudian tiga kelompok ini mereka datang ke Madinah pada waktu yang bersamaan, ya, jumlah mereka juga tidak sedikit, sehingga ini yang menjadi peristiwa awal yang kemudian memicu apa yang disebut dengan fitnah kubra. Fitnah kubra itu adalah fitnah besar yang menjadi awal dari fitnah yang menimpa umat Islam. Karena peristiwa inilah maka kemudian muncul berbagai macam fitnah berikutnya. Nah, apa yang bisa kita pelajari di dalam kesempatan pagi hari ini, yaitu bagaimana sikap Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang sahabat Nabi, menantu Nabi, orang yang dijamin surga oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW, dalam mensikapi fitnah yang luar biasa, termasuk terkait dengan apakah beliau termasuk orang yang menghalalkan darah ataukah tidak. Nanti kita bisa lihat di dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung bagaimana Sayyidina Ali
ibn Abi Thalib karamallahu wajhah datang menghadap sang khalifah yang sedang dalam kondisi terpuruk. Ketika itu beliau meminta izin agar diperkenankan melakukan tindakan, ya, termasuk diantaranya adalah untuk melawan kelompok yang sedang mengepung rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Tetapi seperti yang kita tahu, jawaban Sayyidina Utsman di dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung. Hari ini kita akan melanjutkan riwayat yang lain masih terkait dengan peristiwa fitnah itu, dan apa pesan-pesan yang bisa kita pelajari dari sikap seorang khalifah yang luar biasa, sabarnya, luar biasa bijaknya, ya, dan kemudian bagaimana beliau mengorbankan dirinya untuk persatuan umat. Nah, ini yang luar biasa, ya, pelajaran yang masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mu'allif kitab ini telah menyatakan di dalam kitabnya hadis Abi Salamah ibn Abdurrahman fi dzalika. Jadi tentang hadis Abi Salamah bin Abdurrahman tentang peristiwa fitnah kubra, tentang peristiwa pengepungan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa akhraja Abu Ahmad. Abu Ahmad telah mengeluarkan riwayat an Abi Salamah dari Abi Salamah Abdurrahman, dari Abi Salamah bin Abdurrahman. Qala berkata, dakhala Abu Qatadah telah memasuki rumah Utsman, wa rajulun akhar, dan lelaki yang lain. Jadi Abu Qatadah bersama seorang laki-laki yang lain memasuki rumah Utsman bin Affan. Ketika itu rumah radhiyallahu anhu, ya, rumah beliau radhiyallahu anhu, wa huwa mahsurun. Jadi Sayyidina Utsman ketika itu dalam posisi dikepung. Mahsur di situ maksudnya dalam posisi rumah itu dikepung seperti dalam riwayat sebelumnya. Ya. Fasta'dzanahu fil haji. Nah, ini coba bayangkan. Seorang kepala negara dalam posisi rumahnya terkepung, dikepung bukan oleh orang biasa, dikepung oleh orang yang punya niat untuk mencelakai beliau. Ya. Terus ada sahabat, ya, atau kalau dalam riwayat tadi itu disebutkan Abu Qatadah tadi itu dengan seorang laki-laki yang minta izin untuk menjalankan ibadah haji. Coba, ya, minta izin untuk menjalankan ibadah haji. Jadi khalifah yang dikepung tadi itu dengan segala keterbatasannya, ketika ada sahabatnya, ada rakyatnya yang minta izin untuk menjalankan ibadah haji, fa'adina lahum, maka beliau Sayyidina Utsman ini memberikan izin kepada mereka. Ya. Jadi coba bayangkan, luar biasa, kan? Ya, jadi dalam posisi seperti itu beliau masih sempat-sempatnya masih bisa untuk mengizinkan rakyatnya tadi, ya, untuk menjalankan ibadah haji. Faqala lahu, maka kemudian dua orang tadi, Abu Qatadah dan seorang laki-laki tadi itu mengatakan pada Sayyidina Utsman, sang khalifah itu. Apa pertanyaannya? Nah, ini pelajaran bagi kita. In ghalaba ala haula'il qaum, in ghalaba haula'il qaum ma'amannakum. Kalau kaum yang mengepung Anda sang khalifah, mereka itu menang, artinya mereka berhasil mengalahkan Anda, dan kemudian mereka berhasil menguasai, ya, Anda. Terus kemudian pertanyaan mereka itu, kami nanti dengan siapa? Nah, jadi ini pertanyaan yang ya wajar, ya, karena situasinya seperti itu. Apalagi kemudian beliau berdua ini mau berangkat haji ke Mekah, dan jarak antara Mekah dan Madinah itu kan lumayan, 400 sekian kilo gitu. Ketika itu perjalanan Mekah ke Madinah itu butuh waktu berhari-hari, tidak cukup sehari dua hari seperti sekarang, tidak cukup hitungan jam seperti sekarang, berhari-hari. Artinya perubahan, ya, kepemimpinan, termasuk juga apa yang akan terjadi pada Sayyidina Utsman itu pasti akan punya dampak. Lalu kemudian pertanyaannya, kalau nanti seperti itu, kami ini dengan siapa? Gitu. Jadi mereka berpikir begitu. Maka kemudian apa jawaban Sayyidina Utsman? Ya, qala alaikum bil jamaah, kata Sayyidina Utsman. Kalau nanti sampai itu terjadi, maksudnya
mereka menang, kemudian katakanlah aku terbunuh, ya, maka kalian harus tetap berpegang teguh kepada jamaah. Nah ini, kalian tetap harus berpegang teguh kepada jamaah. Nah jamaah yang dimaksud di sini siapa? Ya, kalau dalam hadis itu disebut dengan sawatul a'dam. Ya, nah, jadi mereka ini orang yang melakukan pemberontakan tadi, ya, itu tetap, kalau kita boleh katakan, kalau dalam bahasanya Sayyidina Utsman tadi itu tentu bukan mereka yang disebut dengan jamaah tadi, karena mereka ini bukan kelompok mayoritas. Nah, cuma saking sabarnya Utsman bin Affan ketika itu, Sayyidina Utsman itu pengen tetap berusaha untuk meyakinkan mereka sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Itu. Andai itu berhasil sebenarnya tidak terjadi, tapi kan kemudian takdir Allah mengatakan berbeda. Ya mereka juga keras kepala, ya, dan Sayyidina Utsman tetap bertahan dengan pendiriannya, bahkan tidak mau ya menghunus senjata untuk menumpas mereka, ya, supaya proses negosiasi, persuasi macam-macam tadi itu bisa dilakukan sehingga tidak terjadi pertumpahan darah, sebagaimana disampaikan Sayyidina Utsman kepada Sayyidina Ali sebelumnya. Qala, maka kemudian berkata, ya, ini apa namanya sebenarnya, fa in kanatil jama'atu hiya allati taghlibu 'alaika ma'aman aku. Kalau kemudian jamaah tadi itu yang kemudian taghlibu 'alaika, dia menang atas kamu, ma'aman aku, maka kemudian beliau bertanyaannya, kami dengan siapa? Qala fal jama'atu hasukanat. Kalau jamaah ini yang menang, artinya berarti Sayyidina Utsman dengan kelompoknya tadi, ya, dengan maksudnya dengan sawatul a'dam tadi itu yang menang, ya tentu fal jama'atu hasukanat, kamu harus tetap berpegang pada jamaah tadi dimanapun jamaah itu berada. Itu jawaban yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman kepada dua orang tadi, Abu Qatadah dan seorang laki-laki. Kemudian fakharajna, kami keluar meninggalkan rumahnya Utsman. Fastaqbalana al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Kami kemudian disambut, kata Abu Qatadah, kami disambut oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma inda babid dari, ya, di apa namanya depan pintu rumah tadi, dakhilan ala Utsman, yang apa namanya menuju pintu masuk rumahnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Jadi dalam riwayat yang lalu Sayyidina Hasan ini juga ikut dengan ayahnya. Kemudian Sayyidina Ali juga ikut menemui Sayyidina Utsman, dan kita tidak perlu, ya, mempertanyakan bagaimana syaja'ah, keberanian Sayyidina Ali yang begitu luar biasa. Jadi masih ingat peristiwa perang Badar, bagaimana Sayyidina Ali duel, ya, dan itu strategi yang dilakukan Rasulullah SAW pada waktu itu, ya, dan Sayyidina Ali memenangkan itu. Nah, jadi Sayyidina Ali ini termasuk kesatria yang tidak punya rasa takut, ya, luar biasa. Nah, ini jadi ketika rumah Sayyidina Utsman itu dikepung, dalam riwayat yang lalu kita sudah singgung, Sayyidina Ali masuk ke rumah itu dan minta izin khusus pada Sayyidina Utsman, izinkan kami, jika engkau mau maka kami, ya, akan apa namanya mengambil tindakan terhadap mereka. Tapi Utsman radhiyallahu anhu mengatakan jangan, ya. Nah, dalam riwayat yang lalu kita sudah singgung bagaimana Sayyidina Ali kemudian masuk ke Masjid Nabawi, lalu kemudian ditanya oleh para sahabatnya, ya, kaum muslimin yang ada di situ, karena Sayyidina Ali ketika itu diminta sholat jamaah dan memimpin sholat jamaah, dan beliau tidak mau dengan alasan bagaimana kita mau melaksanakan sholat jamaah, imam kita sedang dikepung, ya, beliau kemudian sholat sendiri, ya, dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung, ya. Nah, ini gambaran tentang peristiwa yang kita lihat pada waktu itu. Faraja'na ma'ahu linasma'a ma yaqulu, maka kemudian kami kembali bersama beliau untuk mendengarkan apa yang beliau katakan. Fasallama ala Utsman, maka kemudian beliau mengucapkan salam kepada Utsman. Jadi Sayyidina Hasan ini berada di pintu rumah masuk, ya, pintu masuk rumahnya Sayyidina Utsman tadi. Jadi ketika Abu Qatadah dengan seorang laki-laki tadi keluar dari pintu itu, Sayyidina Hasan ada di situ. Lalu kemudian beliau balik lagi, dua orang tadi itu, untuk mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Fasallama ala Utsman,
Maka kemudian Sayyidina Hasan mengucapkan salam pada Utsman, sumaqala ya Amirul Mukminin. Ini pernyataan Sayyidina Hasan, wahai Amirul Mukminin, murni perintahkan kami atau perintahkan aku bima syi'ta, apa yang Anda mau. Coba, ini pernyataan Sayyidina Hasan, murni bima syi'ta, perintahkan kami apa yang Anda mau. Faqala Utsman ya ibn akhi, wahai keponakanku, karena Sayyidina Ali itu kan putranya Sayyidina Hasan itu putranya Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali itu itu sama-sama menantu Rasulullah dengan Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Hasan ini adalah keponakan dari Sayyidina Utsman. Ya kan? Maka kemudian Sayyidina Utsman mengatakan ya ibn akhi, wahai keponakanku, anak saudaraku, irji pulang. Nah, ini sikap Utsman. Sama seperti yang disampaikan Sayyidina Utsman kepada Sayyidina Ali. Enggak mau beliau. Kemudian apa yang beliau katakan? Wajlis. Sudah, kamu pulang saja. Kamu duduk saja. Maksudnya jangan melakukan manuver, jangan melakukan tindakan apapun hatta ya'tallahu bi amrihi, sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Maksudnya apa? Allah akan memenangkan perkaranya. Ya. Nah, ini pernyataan Sayyidina Utsman. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman ini, seolah-olah Sayyidina Utsman ini menyerah, dalam arti menyerah pada takdir. Tidak. Tapi sikap yang ditunjukkan oleh Sayyidina Utsman tadi sebenarnya adalah sikap untuk menghindari pertumpahan darah. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi bukan beliau kemudian menyerah, tidak. Sebenarnya beliau bisa, sejak Sayyidina Ali datang kepada beliau menghadap, minta diperintahkan untuk melakukan tindakan kepada mereka, itu bisa, tapi itu tidak dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Sekarang Abu Qatadah, sekarang Sayyidina Hasan melakukan hal yang seperti itu juga tidak direspon oleh Sayyidina Utsman dengan keputusan misalnya untuk memerangi mereka yang mengepung tadi itu. Jadi coba bayangkan ya, itu kan rumahnya Sayyidina Utsman di dekat Masjid Nabawi. Kita bisa bayangkan kalau di dekat makam Nabi, di situ kemudian terjadi pertumpahan darah, ya kan? Mungkin orang-orang yang tidak punya hubungan dengan Rasulullah, ya, seperti orang-orang yang baru masuk Islam dari luar tadi itu, mereka tidak ada perasaan yang berat. Tapi bagi orang-orang yang punya hubungan dengan Rasulullah, coba bayangkan, saya membayangkan bagaimana mereka ya, kemudian membayangkan dulu mereka bersama Rasulullah, lalu kemudian melihat generasi setelahnya itu, kemudian mereka melakukan sesuatu, apalagi menumpahkan darah di dekat ya makamnya Nabi atau dekat dengan Rasulullah SAW. Kita bisa bayangkan betapa sedihnya itu. Bayangkan kalau seorang Anas bin Malik ya itu tidak mau menunggangi tunggangannya begitu memasuki kota Madinah karena khawatir kaki kudanya itu akan bisa membuat Rasulullah SAW terusik di tempat peristirahatannya. Sampai begitu loh sahabat itu mikirnya itu. Maka mereka itu begitu masuk ke kota Madinah itu masuk dengan khusyuk. Ya. Ini perasaan-perasaan yang harus kita pahami. Jadi kalau kita membayangkan Sayyidina Utsman mengambil tindakan seperti itu, kita paham ada masalah yang luar biasa. Selain tidak ingin terjadi pertumpahan darah, beliau itu juga merasa tadi seperti yang kita lihat bagaimana pada Sayyidina Anas, bagaimana para sahabat ketika mereka menghormati begitu luar biasa Rasulullah SAW. Ya, meskipun Rasulullah SAW sudah tidak ada, tetapi mereka merasakan betul itu, mereka tidak ingin mengusik itu. Jadi ini perasaan-perasaan yang luar biasa. Makanya sampai Khalifah ya Sultan Abdul Hamid yang kedua itu ketika membangun jalur kereta api dari Damaskus ke Madinah, sampai sekarang kan masih ada itu jalur kereta api di daerah Sukia. Itu beliau karena saking tidak inginnya kereta api itu kan kalau jalan kan bergetar, relnya itu kan bergetar. Beliau itu saking takdimnya kepada Nabi dan tidak ingin mengganggu peristirahatan Rasulullah SAW, maka beliau melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Anas tadi. Apa yang beliau lakukan? Bangun kereta api itu, rel kereta api yang besinya itu dilapis dengan kain, jadi supaya getarannya itu tidak keras. Ketika
beliau memberikan alasan kenapa beliau melakukan itu. Jawabannya apa? Karena beliau tidak ingin mengusik, tidak ingin mengganggu istirahatnya Rasulullah SAW. Ya, ini luar biasa. Nah, perasaan itu yang kita bisa baca pada Sayyidina Utsman ketika Sayyidina Utsman harus mengambil keputusan seperti itu. Nah, kemudian di sini disebutkan fakharaja wa kharajna ma'ahu, maka kemudian akhirnya Sayyidina Hasan keluar meninggalkan rumah Sayyidina Utsman. Wa kharajna anhu, dan kami pun keluar meninggalkan beliau. Fastaqbalana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Abdullah bin Umar yaitu putra Sayyidina Umar itu menyambut kami dakhilan ila Utsman. Jadi gantian masuknya itu. Tadi kan pertama Abu Qatadah dengan seorang laki-laki. Beliau mau keluar, ternyata di depan pintu itu sudah ada Sayyidina Hasan. Hanya masuk lagi kan? Gitu. Sekarang mereka bertiga keluar. Nah, ternyata di depan itu juga ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ingin masuk menemui Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Di situ disebutkan fastaqbalana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dakhilan ila Utsman. Jadi masuk ke rumah Utsman radhiyallahu anhu. Faraja'na ma'ahu, maka kami pun balik. Jadi tadi kan awalnya 2 orang, Sayyidina Hasan datang, jadi bertiga. Sekarang mereka sudah mau keluar bertiga, tiba-tiba ada Abdullah bin Umar di depan pintu tadi. Balik lagi. Balik lagi, berarti berapa? Berempat. Ya, berempat masuk ke rumahnya Utsman. Faraja'na ma'ahu, maka kami pun kembali bersama dengan Sayyidina Abdullah ibn Umar. Nasma'u ma yaqulu, kami ingin mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Sama seperti yang dilakukan Abu Qatadah dan seorang laki-laki tadi itu bersama Sayyidina Hasan. Fa sallama ala Utsman radhiyallahu anhu, maka kemudian beliau menyampaikan salam pada Sayyidina Utsman. Summa qala ya Amirul Mukminin, kemudian berkata Sayyidina Abdullah ibn Umar, ya Amirul Mukminin, wa ya Amirul Mukminin, kata beliau, sahibtu Rasulullah, aku, beliau cerita tentang dirinya. Karena Abdullah bin Umar ini termasuk di antara sahabat, ya kalau dibanding usia kan jauh ya. Tapi beliau mengatakan kami ini atau saya ini telah membersamai Rasulullah SAW. Dan Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat muda, tetapi Masya Allah ya, kalau kita ingin tahu bagaimana perbuatan Nabi, bagaimana suluknya Nabi, beliau itu bisa kita katakan sahabat yang mengcopy paste, ya, sahabat yang mengcopy paste, gaya ngomongnya, gaya jalannya, semua pengen persis seperti Rasulullah. Ini Abdullah bin Umar, ya, itu Abdullah bin Umar. Kata beliau apa? Sahibtu Rasulullah, aku telah membersamai Rasulullah. Fasami itu, aku telah mendengarkan hadis dari Nabi. Wa tala'tu, ya, wa ta'atu, dan aku mentaati. Suma sahibtu Abu Bakar, maksudnya ketika beliau menjadi sahabat Nabi, beliau mendengarkan sabda Nabi, beliau mentaati titah Nabi. Begitu juga sahibtu Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku juga membersamai Abu Bakar, menjadi sahabatnya Abu Bakar. Fasami itu wa ta'atu, aku juga mendengarkan titah beliau, aku juga mentaati titah beliau. Suma sahibtu Umar radhiyallahu anhu, dan setelah itu aku pun membersamai Umar, kata beliau radhiyallahu anhu. Fasami itu wa ta'atu, aku mendengarkan titah beliau dan aku juga mentaatinya. Wa ra'aitu lahu haqqal walidi, dan aku melihat pada diri beliau haqqal walidi, hak sebagai seorang ayah atau orang tua, wa haqqal khilafati, artinya orang tua yang betul-betul menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, dan bagaimana beliau menjalankan tugas sebagai khalifah. Jadi Umar bin Khattab itu menjadi ayah, pada saat yang sama beliau menjadi khalifah. Ketika Umar bin Khattab menjelang wafat, setelah ditusuk pada saat beliau salat menjadi imam, itu kan menjelang wafatnya beliau didatangi oleh para sahabat, termasuk diantaranya meminta khusus, kenapa anda tidak menunjuk putra anda Abdullah bin Umar untuk menggantikan anda?
Jawaban Umar bin Khattab ketika itu menunjukkan bahwa beliau itu sadar sesadar-sadarnya. Ada satu peristiwa yang bagi Umar itu dianggap sebagai kelemahan Abdullah bin Umar. Pada saat Abdullah bin Umar Umar bin Khattab masih hidup, itu ada satu peristiwa di mana Umar itu meminta Abdullah itu untuk menceraikan istrinya. Gitu. Nah ini unik ya. Jadi cerita yang sama itu terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Putranya Abu Bakar As-Siddiq itu. Jadi dulu itu sahabat itu gitu ya. Kalau lihat anaknya ini kira-kira, wah ini gara-gara istrinya ini salat jamaah jadi malas gitu. Begitu. Maka kemudian akhirnya Abu Bakar itu menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya. Jangan. Itu gara-gara apa? Dianggap gara-gara istrinya ini akhirnya sholat jamaah jadi nggak rajin dan sebagainya. Sampai begitu perhatian orang tua dulu ya kepada putranya itu. Nah, tentang kasus Abdullah bin Umar ini tidak tahu persis apa masalahnya karena nggak ada riwayat, saya nggak tahu riwayat tentang ada apa di balik itu. Ya. Nah, kemudian yang terjadi adalah Umar ini meminta Abdullah bin Umar ini untuk menceraikan istrinya, tapi beda sikap seperti yang ditunjukkan oleh putranya Sayyidina Abu Bakar tadi. Abdullah bin Umar tidak mau menceraikan istrinya. Nah ini yang kemudian juga menjadi dasar nanti ya sebagian fuqaha tentang batasan birrul walidain itu seberapa. Nah ini nanti bisa dibahas di dalam pembahasan yang lain. Apakah orang tua itu berhak untuk melakukan intervensi sehingga intervensi orang tua itu harus ditaati, termasuk diantaranya menceraikan istri tadi. Sampai kemudian Umar itu mengadu kepada Rasulullah SAW. Tapi kemudian Abdullah bin Umar itu tetap kekeh tidak mau menceraikan istrinya. Dan Rasulullah mendiamkan itu. Artinya berarti ini kan persoalan yang kalau itu merupakan perkara yang haram pasti Rasulullah akan mengambil tindakan. Tapi ini tidak. Ya, Rasulullah hanya sekedar memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar supaya mentaati orang tuanya. Itu cerita tentang Abdullah bin Umar. Nah ini yang dianggap oleh Umar bin Khattab ketika menjelang wafatnya itu dianggap sebagai kelemahan karena tidak sanggup untuk menceraikan istrinya. Maka Umar bin Khattab tidak mau. Itu. Nah ditambah ada beberapa hal yang kemudian membuat Umar bin Khattab itu lebih memilih sahabat yang lain. Kata Umar bin Khattab, kalau seandainya Abu Ubaidah al-Jarrah itu masih hidup, maka aku akan pilih dia, karena kalau nanti aku ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan katakan Rasulmu. Nah ini jadi rupanya Umar bin Khattab itu ingin nanti kalau ditanya oleh Allah siapa orang yang akan menggantikan beliau, maka beliau akan katakan Rasulmu. Jadi beliau punya sandaran ini apa? Yaitu sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa Abu Ubaidah al-Jarrah? Karena Abu Ubaidah al-Jarrah disebut oleh Nabi aminun fil ardi wa aminun fis sama, orang yang sangat amanah di kalangan penduduk bumi dan orang yang sangat amanah di kalangan penghuni langit, yaitu para malaikat. Coba bayangkan. Nah kalau Rasulullah saja sudah mengatakan begitu, itu kan garansi. Tapi sayangnya Abu Ubaidah al-Jarrah meninggal duluan sebelum Umar bin Khattab wafat, sehingga nggak bisa, gitu, ya nggak bisa. Nah ini cerita. Jadi apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar tadi itu dengan mengatakan ra'aitu law haqqal walidi wa haqqal khilafati. Jadi beliau itu betul-betul sudah menjalankan sebagai orang tua, sudah dijalankan dengan sebenar-benarnya, sebagai khalifah juga sudah dijalankan. Jadi nggak ada yang disebut dengan karena sayang sama anak maka kemudian beliau menunjuk sayang, nggak ada begitu. Ya, sampai dalam urusan khilafah pun beliau itu sikapnya Masya Allah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi nggak ada kata ini karena anaknya kemudian akhirnya disiapkan karpet merah untuk menggantikan jabatan, nggak ada. Bahkan beliau marah ketika Abdullah bin Umar mau ditunjuk, kemudian beliau mengatakan cukuplah dari keluarga Umar seorang Umar saja. Kalau seandainya nanti lolos, kalau seandainya nanti itu berhasil, maka itu akan dirasakan oleh seluruh keluarga Umar. Tapi kalau seandainya gagal, maka biarlah seorang Umar yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampai begitu. Nah, makanya Abdullah bin Umar tadi memuji ayahnya itu dengan luar biasa. Ya ra'aitu lahu haqqal walidi wa haqqal khilafati. Wa ana katanya, dan aku ta'u yadaiku. Aku sekarang mungqadun. Ya, istilahnya ta'u yadaika itu maksudnya aku sekarang taat mengikuti perintah Anda ya Amirul Mukminin. Famurni bimasyik. Anda mau perintahkan apa? Saya siap menjalankan perintah Anda. Jadi ini sahabat-sahabat, putra-putra sahabat semuanya datang kepada khalifah, minta diinstruksikan apa. Coba bayangkan kalau seandainya Sayyidina Utsman itu mau sejak Sayyidina Ali datang, sejak tadi itu Abu Qatadah datang, kemudian Sayyidina Hasan datang, Sayyidina Abdullah bin Umar datang, dan semua itu dititahkan dengan titah yang sama, misalnya gitu ya, oleh Sayyidina Utsman untuk melawan Ahlus Zarah, para pemberontak yang menghukum tadi, selesai. Tapi yang terjadi apa? Terjadi pertumpahan darah di situ. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Utsman. Faqala Utsman radhiyallahu anhu. Nah, ini kalimatnya Utsman yang disampaikan kepada Abdullah bin Umar. Apa kata Sayyidina Utsman? Jazakumullah ya ala Umar. Jazakumullah ya ala Umar khairan. Semoga Allah membalas kalian wahai keluarga Umar dengan kebaikan. Ini jawaban dari Sayyidina Utsman. Marrata ini itu diungkapkan 2 kali. Jazakumullah ya ala Umar khairan, jazakumullah ya ala Umar khairan, diulang 2 kali oleh Sayyidina Utsman bin Affan. La hajatali, aku tidak butuh katanya fi iraqatid dam, tidak butuh menumpahkan darah. Berarti apa? Yang dipilih oleh Sayyidina Utsman negosiasi. Yang dipilih oleh Sayyidina Utsman apa? Persuasi. Harapannya mereka itu kemudian akhirnya kembali ke Mesir, kembali ke Basra, kembali ke Kufah tadi itu dengan aman, ya, tidak ada pertumpahan darah. La hajata li fi iraqatid dam, kata beliau, kami tidak perlu, saya tidak butuh untuk menumpahkan darah. Jadi ini pilihan Utsman, masya Allah, ya, pilihan Utsman. Coba bayangkan, ya, kalau kepala negara sikapnya seperti itu, masya Allah, luar biasa. Jadi darah kaum muslimin satu saja itu lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya, kata Rasulullah SAW. Lebih berharga ketimbang hancurnya Ka'bah, kata Rasulullah SAW. Makanya dihargai betul, nggak gampang, ya, membunuh, enggak. Padahal ini menyangkut soal apa? Kekuasaan, bukan sembarang kekuasaan, apalagi kekuasaan jauh dalam, tidak. Ini khilafah, ya, warisan Rasulullah, dan yang menjadi khalifah itu adalah menantunya Nabi, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Loh, kurang apa coba? Ketika Nabi SAW menyatakan Utsman itu, ya, ahli surga, itu Rasulullah menggunakan tangannya untuk mewakili Utsman, karena ketika itu Utsman bin Affan sedang diutus oleh Nabi untuk mendatangi orang Quraisy pada saat peristiwa Hudaybiyah. Dan ketika itu pada saat baiat ridwan, tangan Rasulullah SAW itu yang, kalau yang lain kan mereka berjabat tangan, ya, maka Rasulullah SAW menggunakan tangannya sendiri untuk apa? Mewakili Sayyidina Utsman. Subhanallah, ini menunjukkan posisi Utsman yang luar biasa. Ditambah, ya, pada saat peristiwa yang lain yang kemarin kita sebutkan, pada saat Rasulullah mengirim Jaisul Usra, tentara yang sulit, maka Rasulullah SAW menyatakan sejak saat ini tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan Utsman. Dan itu kemudian disampaikan oleh Utsman kepada Ahlus Zarah. Apakah kalian tidak tahu kalau Rasulullah SAW sudah menyatakan tentang aku seperti ini? Jadi kadang-kadang orang itu perlu mengungkap amal solehnya, itu perlu, ya, dalam kondisi apa? Fitnah, itu boleh itu. Nah, ini para ulama mengatakan begitu. Jadi kan kadang-kadang kan ada orang melakukan amal soleh, ini kan disembunyikan supaya apa? Tidak riya dan sebagainya. Tapi dalam situasi fitnah seperti tadi, Sayyidina Utsman itu menunjukkan pada kita apa
Apa yang ditunjukkan? Amal soleh Sayyidina Utsman yang distempel oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada ahli syarah tadi supaya mereka tahu, istilahnya itu man ana wa anta, kamu dengan, jadi saya ini siapa, kamu siapa, gitu kira-kira ya. Jadi jangan nuduh orang sembarangan gitu. Nah, situasi itu ya, situasi seperti itu dijadikan alasan oleh para ulama. Boleh dalam kondisi fitnah itu kemudian kita mengemukakan amal soleh kita supaya orang lain itu tidak menuduh macam-macam, supaya fitnah yang ditujukan tadi itu bisa atau tersingkap atau tersingkirkan dengan itu. Karena kadang-kadang orang tidak tahu, ya, karena orang tidak tahu ngomong macam-macam kan. Nah, maka Sayyidina Utsman menyampaikan seperti itu. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tadi. Satu riwayat lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tadi disebutkan di dalam kitab Riyadun Nadhirah fi Manaqibil Asyarah, ya juz yang kedua halaman 169. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang peristiwa ini. Wa akhraja Abu Umar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Umar telah mengeluarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala inni la mahsurun ma Utsman, kata beliau. Aku telah dikepung bersama Utsman radhiyallahu anhu fidar, di rumahnya. Qala, maka beliau mengatakan farumiya rajulun minna. Ada seorang di antara kami itu kemudian kena panah. Rumia di situ bisa kena lempar, bisa juga panah atau bisa yang lain. Ya. Fakultu ya Amirul Mukminin, kata Abu Hurairah. Ya Amirul Mukminin, wa Amirul Mukminin, al-an tabat dirabu. Sekarang momentum di mana kan Sayyidina Utsman tidak ingin mulai pertumpahan darah. Tapi rupanya mereka kemudian melakukan tindakan dalam bentuk serangan tadi. Ya, ketika diserang, maka tentu tidak mungkin diam saja. Ini jawaban ya yang disampaikan oleh Abu Hurairah tadi itu. Abu Hurairah kemudian mengatakan kepada Sayyidina Utsman, al-an tabaddir. Sekarang inilah waktu kita untuk melawan. Sekarang inilah waktu kita untuk, jadi maksudnya jangan diam saja. Gitu. Jangan diam saja. Qatalu minna rajulan, mereka telah membunuh seorang laki-laki di antara kami, karena pada saat itu juga mungkin ada yang mengawal sahabat ya, yang mengawal beliau, sehingga mungkin ada yang kena. Ini pernyataan dari Abu Hurairah tadi. Qatalu minna rajulan, ada seorang laki-laki dari kami yang berhasil mereka bunuh karena serangan tadi. Qala, maka kemudian beliau mengatakan, ini Sayyidina Utsman, azamtu alaika ya Abu Hurairah illa ramaita sayfak. Jadi yang diperintah oleh Sayyidina Utsman apa? Azamtu, aku ingin ya, alaika, atau kalau dalam konteks ini adalah aqsamtu, aku bersumpah ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, illa ramaita sayfaka, jangan menggunakan yang lain tapi lemparkan pedangmu sendiri. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Maksudnya aku tidak mau menginstruksikan orang lain untuk melawan, untuk menyerang balik, tapi kamu punya pedang, lemparkan pedangmu sendiri. Karena posisi Abu Hurairah dalam posisi sebagai pihak yang diserang. Sampai begitu. Subhanallah. Ya. Saking menjaganya tadi. Jadi nggak mau membabi buta karena dalam posisi diserang kemudian ngamuk nggak karu-karuan gitu, enggak. Tidak. Jadi beliau itu masih dalam situasi kayak begitu tetap bisa, Masya Allah ya. Ini menggambarkan betapa keimanan para sahabat di masa lalu itu luar biasa, takutnya kepada Allah luar biasa. Coba bayangkan apa alasannya kalau nanti misalnya menyerang, lalu kemudian yang menyerang itu katakan adalah hal ini bukan pihak yang bersalah, pertanggungjawaban dari Allah berat. Nah ini ya yang dilakukan oleh beliau. Jadi beliau meminta kepada Abu Hurairah, beliau bersumpah, intinya jangan menyerang mereka kecuali dengan senjatamu sendiri. Romaita sayfaka, silakan kalau senjatamu sendiri kamu lemparkan.
Fa innama turadu nafsi, karena sebenarnya yang diinginkan itu aku, bukan kamu, bukan yang lain, aku yang mereka inginkan, kata Sayyidina Utsman. Wa sa'aqil mu'minina bi nafsi, dan aku akan jaga orang mukmin, darah mereka dengan jiwaku, dengan diriku. Subhanallah. Jadi beliau sanggup mengorbankan dirinya untuk menjaga apa? Kemukminan. Jadi biarlah aku yang akan menjadi tameng bagi mereka. Itu kalimat beliau, sa'akil mu'min, aku yang akan melindungi orang-orang mukmin dengan diriku. Kalau mereka menyerang aku, biar yang penting orang-orang mukmin yang lain aman. Biarlah aku yang akan menjadi pelindung mereka. Ini sikap ya seorang kepala negara yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, innamal imamu junnah. Seorang imam itu adalah perisai. Seorang imam itu adalah tameng. Itu. Innamal imamu junnah yuqatalu min wara'ihi wa yattaqwa bih. Orang akan berperang di belakang dia dan akan berlindung ya di belakang dia, menjadikan dia sebagai tameng. Ini betul-betul dijalankan oleh Islam dalam situasi yang paling sulit. Ya, dalam situasi yang paling sulit, yang jelas-jelas sudah mengancam nyawanya sendiri. Sayyidina Utsman bin Affan masih seperti itu. Ya, ini luar biasa. Ini, ya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Faramaitu sayfi," aku pun akhirnya melempar. Ya, pedangku tadi aku lemparkan. La adri aina huwa hatta sa'ah. Aku tidak tahu kemana larinya pedangku tadi itu. Kan dilempar. Orang Superman. Dan aku tidak tahu kemana larinya pedangku tadi itu sampai hari ini. Maksudnya pada saat belum menceritakan riwayat tadi itu. Karena nggak ketemu pedangnya, ya kan? Kada firiyadin nadhira fi manaqib al-asyrah. Begitulah riwayat itu disebutkan di dalam kitab Aryadin Nadhira fi manaqib al-asyrah, juz yang kedua halaman 129. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tadi? Kesabaran seorang Khalifah Utsman bin Affan yang begitu luar biasa. Dalam situasi yang paling sulit seperti itu, dalam situasi tekanan yang begitu luar biasa dan bahkan mengancam nyawa beliau sendiri, ada kesadaran yang luar biasa. Beliau tetap mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah dan tidak ingin dicatat sebagai orang yang menumpahkan darah kaum muslimin tadi itu. Karena itu hisabnya berat di sisi Allah. Kalaulah beliau harus menjadi sasaran, harus menjadi korban, biar beliau, kata beliau, aku yang akan menjadi pelindung bagi kaum mukminin. Biar aku, karena mereka menjadikan aku sebagai target. Aku yang sebenarnya diinginkan oleh mereka, bukan yang lain. Subhanallah. Ini pelajaran yang masya Allah ya, luar biasa. Jadi kalau kita membayangkan bagaimana ketakwaan para sahabat di masa lalu, ketika mereka berhadapan dalam situasi sulit, termasuk ketika bicara tentang kekuasaannya tadi, masya Allah. Bagi mereka kekuasaan bukan segala-galanya. Ya, bagi mereka kekuasaan bukan segala-galanya. Kekuasaan itu mereka gunakan betul-betul sesuai dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Sayyidina Umar, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kemudian nasihat Sayyidina Umar kepada yang lain. Jadi salah satu hadis yang kemudian disampaikan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, innaka dhaifun wa innaha amanah. Ya, jadi kamu itu lemah, ini amanah. Ya. Ketika amanah ini tidak dijalankan, maka amanah ini akan menjadi apa? Wa inna hizn wa nadamah. Ini akan menjadi kehinaan, akan menjadi penyesalan. Orang yang mendapatkan amanah kekuasaan itu bisa dihinakan meskipun dia berkuasa. Kenapa? Karena sebenarnya dia lemah, dia tidak mampu. Ya, dia hanya menjadi boneka. Ya, dia tidak mampu, tapi dicitrakan atau ditampilkan seolah-olah dia punya kemampuan. Nah, ini menjadi kehinaan yang luar biasa. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Abu Dzar tadi, innaha hizn, kehinaan di dunia, wa nadamah, dan itu nanti di akhirat akan menjadi penyesalan. Coba bayangkan kalau satu nyawa itu urusannya panjang, nanti di akhirat itu akan menghalangi dia. Jangankan nyawa, ketika kedoliman itu terjadi pada rakyatnya, maka dia pun diharamkan untuk mencium bau surga. Coba bayangkan, apa enggak ngeri? Ya, apa enggak ngeri?
Nah, ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Makanya beliau, pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau tadi itu keteguhan, kesabaran, dan bagaimana kemudian beliau itu tetap bisa berpikir jernih dalam situasi tekanan yang begitu luar biasa. Nah, biasanya orang itu ketika dia dalam posisi tertekan itu menjadi emosi, menjadi tidak rasional. Nah, ini juga pelajaran. Akhirnya mengambil keputusan itu nggak jernih. Tapi apa yang terjadi pada Sayyidina Utsman tadi? Subhanallah. Dalam situasi seperti itu beliau itu, masya Allah, jernih, pikirannya masih jernih. Ya, luar biasa. Ya, itu yang bisa menjadi pelajaran penting bagi kita. Jadi kita itu seringkali kan ketika menghadapi masalah marah-marah melulu, ya, marah-marah melulu, dikit-dikit marah. Memang masalah itu tidak selesaikan dengan marah-marah. Gitu. Nah, ini pelajaran penting. Apa yang terjadi pada Sayyidina Utsman tadi ketika dihadapkan pada beliau ujian yang begitu berat, tekanan yang begitu berat, fitnah yang masya Allah. Tapi beliau kesabarannya luar biasa. Dan jawaban yang beliau sampaikan tadi, hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah yang akan mendatangkan keputusan. Orang itu kalau meyakini qada dan qadar, pada saat yang sama dia memiliki husnudzon kepada Allah, hidup itu ngalir, hidup itu ringan. Yang jadi susah itu sebenarnya ketika orang itu menghadapi ujian, ya, kemudian dia tidak ridho dengan keputusan Allah, isinya seudon terus kepada Allah. Nah, ini yang jadi masalah. Akhirnya stres, dan itu tidak akan membantu menyelesaikan masalah. Nah, makanya pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Sayyidina Utsman tadi itu adalah kesabaran dan keridhaan kepada qada. Jadi kesabaran dan keridhaan kepada qada. Apa bedanya sabar dengan ridho? Sabar itu ketika kita bisa menahan diri kita, menahan nafsu kita untuk meledakkan amarah, itu sabar. Sedangkan ridho itu adalah sikap hati kita menerima dengan lapang dada. Berarti dada kita itu harus lapang, meskipun keputusan itu buruk bagi kita tetap ridho. Kenapa? Karena kadang-kadang karena kita dengan keterbatasan kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Kita itu selalu seudon, termasuk seudon kepada Allah, karena kita melihat sekarang apa yang menimpa kita sekarang itu di mata kita itu buruk. Maka kemudian kita seudon. Kalau kita tidak ridho kepada keputusan Allah, kita tidak sabar, muncullah marah, ini itu macam-macam. Tetapi kalau kita bersabar seperti cerita Sayyidina Utsman tadi, lalu kemudian ada as-si'ah, ya, artinya kita lapang dadanya, kemudian kita bisa menerima keputusan yang terburuk yang kita alami tadi dengan kerelaan, karena ini adalah keputusan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan sesuatu di depan yang kita tidak tahu. Karena kita husnudzon, kadang-kadang Allah punya cara untuk membawa kita dari situasi seperti itu menuju sesuatu yang lebih baik yang kita tidak tahu. Padahal itulah caranya Allah menyelamatkan kita. Ya, caranya Allah menyelamatkan kita. Nah, jadi di sini pentingnya kita sabar dan ridho kepada qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah musibah tadi, apa yang terjadi setelah ujian tadi. Nah, hari ini kita juga mengalami situasi seperti itu. Pandemi itu adalah bagian dari qada dan qadarnya Allah. Ya, kita tidak tahu setelah ini Allah akan memberikan apa kepada kita. Sikap kita yang bisa kita pelajari dari Sayyidina Utsman tadi apa? Sabar, ridho. Setelah ini masih gelap, kita tidak tahu, tetapi Allah sudah menyiapkan sesuatu yang terbaik kalau kita ridho. Ya, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang terbaik, dan itu caranya Allah. Mungkin ada orang lain yang merancang skenario ini itu dan sebagainya, itu urusan mereka.
Tetapi kita sebagai orang mukmin, kita juga harus punya sandaran keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa semua yang mengatur langit dan bumi ini, meskipun ada orang yang merancang macam-macam, nggak bisa mereka mengalahkan rancangannya Allah. Ya, nggak bisa mereka mengalahkan rancangannya Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan wala yahiqul makru sayyi'u illa bih. Rancangan jahat itu pasti akan menimpa perancangnya sendiri. Nah, bagi kita yang terdampak dari situasi seperti ini, kita harus tetap sabar, ridho dengan keputusannya Allah, yakin dan husnudzon bahwa ke depan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya terbaik kepada kita. Maka kita harus menatap masa depan, ya, masa depan kita yang gelap tadi itu dengan nur dan basirahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan bisa menjadi tuntunan bagi kita, akan menyelamatkan kita, dan insya Allah menjadikan kita tetap istiqomah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu poin pentingnya ya yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Karena sudah waktu syuruk, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi